Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pemerintah Kabupaten Buleleng akan memotong bersyarat ratusan ekor sapi yang terserang PMK. SMP swasta di Gianyar terancam tutup karena tidak memenuhi standar minimal penerimaan siswa baru. ...135 ekor babi di Gianyar mati mendadak, mewarnai rangkuman aneka peristiwa sepekan di Bali. SMP swasta di Gianyar terancam tutup karena tidak memenuhi standar minimal penerimaan siswa baru. Kondisi ini antara lain terjadi di SMP Wiyatayatnya Gianyar. Sekolah swasta ini tidak mendapat cukup siswa baru agar bisa memenuhi standar. Dua siswa yang sempat mendaftar di sekolah ini terpaksa dipindah ke SMP Dwi Jendra. Kondisi sama juga terjadi di SMP Blabatu yang melimpahkan 4 siswa barunya ke sekolah lain. Tahun ini hanya menerima 4 siswa dan itu sudah kami alihkan ke sekolah yang ada di Gianyar. Dia sudah pindah ke sana karena di sana lebih banyak siswanya. Yang menyebabkan kondisi SMP Blabatu khususnya pada saat ini adalah tamatan SD lebih kecil dari daya tampung SMP yang ada di Blabatu. Di Blabatu ada 3, daya tampungnya jauh lebih besar, secara otomatis akan semua terserap di SMP negeri yang ada di Blabatu. Solusinya ke depan untuk sekolah, khusus sekolahnya gimana? Khusus untuk ke depan, 2 tahun ke depan kami masih menyelesaikan kelas 8 dan kelas 9 yang jumlahnya 13 orang. Kelas 8 13, kelas 9 13. Itu kami selesaikan sampai tamat dulu. Dan untuk berikutnya ada kemungkinannya SMP-nya berubah menjadi SMK. Jumlah murid yang itu mungkin kelas 9-nya ada 40, kelas 8-nya ada 18 orang, kelas 7-nya ada 22 orang. Ada siswa limpahan dari sekolah swasta lainnya, Bu? Ada 2 orang dari Wiata. Terus yang di Blabatu kan kita belum ada yang masuk ke sini. Memang ada informasi akan masuk ke sini, tapi sampai sekarang belum ada. Kenapa bisa kekurangan siswa seperti ini, Bu? Karena udah semua tertampung di negeri, Pak. Yang di sini sebagian itu memang pendatang dari luar. Dulu kan sempat ada perjanjian dari pihak dinas, artinya swasta akan tetap mendapat siswa. Tapi faktanya sekarang kan seperti ini. Ya, kita nggak bisa bilang apa-apa. Itu sudah keputusan dari dinasnya. Jumlah siswa sekolah dasar yang lulus tahun ini di Gianyar sebanyak 7.348 siswa. Dari jumlah itu hanya 5.254 siswa yang diterima di sekolah menengah pertama negeri. Tim liputan melaporkan dari Gianyar. Abrasi di Pantai Kuta Badung kini makin memprihatinkan. Sempadan pantai perlahan mulai berkurang akibat tergerus abrasi. Pelaku usaha pariwisata meminta pemerintah segera mengatasinya. Penanganan penting dilakukan karena pantai ini merupakan andalan pariwisata Badung dan Bali. Mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi. Pemerintah harus mempunyai perhatian khusus untuk hal ini supaya jangan sampai Pantai Kuta ini nanti jatuh namanya lagi, itu yang terjadi. Jadi mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Harus kita lakukan solusi untuk menata kembali Pantai Kuta itu supaya tetap menjadi indah, bersih dan menarik wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan domestik dan juga wisatawan
masyarakat lokal itu sendiri. Pak, dengan adanya abrasi itu bagaimana Pak? Apakah itu menurut Bapak mengganggu nggak Pak? Istilahnya karena ada perubahan itu Pak? Kalau bicara tamu bule ya, karena mereka sensitif dengan itu. Ya. Kalau bicara Australia Pak, mereka concern ya tidak saja masalah abrasi, tetapi masalah plastik segala macam itu. Ya. Mereka sangat concern dan langsung kedatang ke saya langsung. Itu harapannya apa Pak kepada pemerintah? Apakah perlu cepat ditangani atau bagaimana Pak? Oh tentu saja kalau pemerintah ingin pariwisata segera pulih, hal-hal begini ini ya wajib hukumnya untuk ditangani segera. Secepatnya Pak ya? Secepatnya. Abrasi Pantai Kuta terjadi mulai tahun 2020 dan makin memburuk sejak tahun lalu. Abrasi juga terjadi di pantai sekitarnya, yakni Pantai Legian dan Seminyak. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Pelaku usaha pariwisata menyambut baik aturan wajib vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan. Aturan ini dinilai penting untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini diyakini tidak akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Jadi kalau dampak daripada pakai booster ya orang tidak akan khawatir kok, booster itu biasa saja. Jadi itu hanya persyaratan untuk pakai booster justru bagus buat kita, jadi meningkatkan imunitas kita. Nah gitu, kalau kita meyakinkan bahwa kita selalu dalam keadaan sehat kemanapun melakukan perjalanan, khususnya ke Bali itu yang terjadi. Jadi tidak akan berpengaruh atau berdampak signifikan terhadap kunjungan daripada wisatawan yang ke Bali. Nah saya pantau tiap hari justru mengalami peningkatan. Jadi wisatawan mancanegara dengan hampir 23 airline dan akan 24 airline besok ya dari Korean Air tambahan. Itu tiap harinya sudah bisa sampai 8.500 per hari wisatawan mancanegara, dan wisatawan domestiknya mencapai per harinya 13 sampai 15.000 kalau weekend. Nah ini tingkat hunian hotel Stongkare mulai menggeliat dan meningkat step by step ya. Sekarang average regional occupancy itu mencapai 60%. Dengan adanya peningkatan booster sih, kami di pelaku bisnis pariwisata sangat mendukung ya. Pastinya itunya kan hasilnya nanti dampaknya yang sudah kita alami sendiri kan ada hasilnya yang cukup positif. Saya rasa dengan adanya tambahan dari booster itu pastinya akan lebih baik lagi untuk kami. Apakah itu nanti tidak berdampak ke kunjungan malah dia enggan berkunjung karena ada syarat-syarat tertentu? Saya rasa tidak ya. Aturan ini mulai berlaku di Bali pada 17 Juli mendatang. Dengan adanya aturan ini, wisatawan akan merasa lebih aman saat berkunjung ke Bali. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.